Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini presentasi kelompok dari Ahmad Junaidi yang membawakan tentang peran Indonesia pada masa Perang Dunia. Saya harap materi ini bisa kalian ikuti dengan baik. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Junaidi ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang peran Indonesia pada masa Perang Dingin. Dasar hukum: pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia akan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian. Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Yang pertama, Indonesia menyerukan persatuan di antar negara-negara organisasi kerjasama Islam atau KAI untuk fokus memerdekakan Palestina melalui two-side solution. 2. Mendesak DK atau Dewan Keamanan PBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik apabila hal ini tidak memungkinkan. Indonesia bisa mendesak di giliran sidang umum Majelis PBB menganggap konflik tersebut tutupnya. Yang ketiga, Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan menyalurkan poin statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam. Di antara bunyi pernyataan bersama itu adalah menyerukan komitmen untuk mengamankan solusi dua negara atau two-state solution agar bisa terwujud Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Gerakan Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain: pertama, Presiden Soekarno berperan dalam membentukkan gerakan non-blok. Kedua, Indonesia diberikan wewenang dalam pemimpinan gerakan non-blok dan berhasil gelar KTT 10 GBN yang diselenggarakan di Bandung 1955. Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahannya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai penegasan dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika, panitia pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1980 sebagai peringatan 20 tahun Konferensi Asia Afrika. Hasil dari KAA: 1. Menghormati hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat dan negara besar dan kecil. 4. Tidak bercampur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan secara sendiri atau kolektif. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. 8. Menyelesaikan masalah dengan jalan berdamai. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Peran Indonesia pada ASEAN. Pertama, sebagai penegasan akhirnya ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kedua, penyelenggaraan KTT ASEAN pertama kali dilakukan di Bali pada bulan Februari 1976. Penegasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, sebagai penegakan konflik antara Vietnam dan Kamboja pada tahun menjadikan mediator perjanjian damai di Filipina pada tahun 1996. Kontribusi Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama, menjadi anggota Dewan HAM. Yang kedua, mengirimkan pasukan Garuda. Ketiga, melakukan gerakan non-blok atau GNB. Yang keempat, mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Kontribusi Indonesia dalam organisasi PBB. Gerakan pelapor gerakan non-blok atau GNB. Secara khusus Presiden Soekarno diakui sebagai tokoh penegasan sekaligus Menteri GNB bersama Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Presiden Joseph Broz Tito
dari Yugoslavia dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Kontribusi Indonesia dalam organisasi PBB menjadi anggota Dewan atau HM. Indonesia menjadi salah satu anggota pertama Dewan HM dalam 47 negara anggota PBB lainnya. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HM dalam tahun 2006. Kemudian terpilih lagi menjadi periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara-negara anggota PBB. Mengirimkan pasukan Garuda. Indonesia diketahui sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam memperdamaikan dunia. Pasukan Garuda melambangkan misi perdamaian PBB di beberapa negara yang sedang dialami konflik seperti Kongo pada tahun 1961 sampai 1963. Vietnam 1973 sampai 1975, Irak 1989. Kontribusi PBB dalam organisasi PBB mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Kegiatan ini berhasil menemukan penyelesaian konflik di Kamboja, yaitu menarikkan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dan kegiatan ini juga mengupayakan pencegahan rezim Pol Pot yang sudah banyak membantai rakyat Kamboja. Kesimpulan dari kelompok kami, dari pemaparan yang tadi yang disimpulkan bahwa Indonesia sangat aktif dalam organisasi internasional yang menuntut kepada perdamaian dengan adanya keikutsertaan di dalam organisasi internasional itu sendiri. Indonesia berhasil meningkatkan hubungan di berbagai negara dan berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Tidak hanya itu, dari pengalaman itu sendiri, Indonesia juga merefleksikan upaya-upaya perdamaian tersebut di lingkungan masyarakat Indonesia di dalam keberagamannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.